menerangi angkasa, membuat malam ini indah, indah, terangi dunia. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya bersama Yesus. Adik-adik, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripadaku. Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku andalkan? Dia tak pernah sekalipun mengecewakanku. Aku tertawa dengannya, aku menangis dengannya. Sungguh bahagia ada dekatnya. Oh, oh, aku percaya padanya, takkan ku dibuat kecewa. Oh, 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 oh. Siapa dia? Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripadaku. Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku andalkan? Dia tak pernah sekalipun mengecewakanku. Aku tertawa dengannya, aku menangis dengannya. Sungguh bahagia ada dekatnya. Oh, oh, aku percaya
sepanjang hidupku. Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih tulus buat Yesus. Siapa yang siap memuji Tuhan? Kakak ajak semua untuk menari bersama buat Tuhan kasih yang terbaik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih semangat lagi kita menyembah Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kita sorakan haleluya. Yeay, mari kita memuji Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Katakan, menari, menari, bersukacitalah. Melompat, melompat, memuji Sang Raja. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya kekal di hidupku. Hilangkanlah
setiap kami Tuhan. Mari jadikan setiap kami rumah doa-Mu, mesbah doa-Mu untuk setiap keluarga kami, buat teman-teman kami, bahkan untuk kota dan bangsa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari adik-adik, kita semua beri hati kita untuk Tuhan. Kita rindu setiap kita boleh dijadikan mesbah doa, rumah doa untuk keluarga kita, buat teman-teman kita, buat kota, bahkan bangsa kita. Taruh dua tanganmu di dada seperti ini, tutup mata. Kita mau minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, jadikan setiap kami mesbah doa-Mu, rumah doa-Mu Tuhan. Kami mau jadi pilar doa-Mu untuk kota kami, bangsa kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Ini setiap kami, jadikan di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.
Halo Kids Impact, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Senang sekali bisa berjumpa di Kids News minggu ini. Ada yang seru dan spesial di Kids Impact loh adik-adik. Take Me Out. Ada yang sudah tahu mengenai Take Me Out? Atau bahkan ada yang sudah terima kartunya? Yes adik-adik, Take Me Out adalah salah satu kegerakan menyelamatkan jiwa yang ada di Kids Impact, yang bisa diikuti oleh seluruh adik-adik Kids Impact maupun kakak-kakak pelayan Tuhan Kids Impact. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membawa teman baru untuk beribadah di keluarga Allah, baik itu ibadah Kids Impact maupun di ibadah raya. Nah, adik-adik harus membawa teman baru, kemudian nanti adik-adik ataupun kakak-kakak akan mendapatkan kartu Take Me Out. Nah, kartu ini kemudian diisi data teman baru yang kita bawa. Nah, periode lomba ini akan dimulai di bulan Februari sampai dengan bulan November. Pemenang akan diumumkan di bulan Januari mendatang. Semakin banyak teman baru yang dibawa, akan semakin banyak hadiahnya loh. Jadi pastikan semuanya jangan sampai tidak mengikuti kegerakan ini ya. Mari bawa banyak teman baru di Kids Impact dan kita selamatkan jiwa, kita senangkan hati Tuhan. Dalam rangka menyambut Paskah, Kids Impact akan ada lomba menghias salib. Lomba ini akan diadakan secara global adik-adik. Caranya bagaimana? Nah, lomba ini akan diadakan secara berkelompok. Adik-adik nanti akan menghias salib di masing-masing jam ibadah yang akan diadakan di tanggal 31 Maret 2024. Nah, masing-masing pemenang di setiap kota nanti akan mewakili kota masing-masing untuk dikirim ke global. Jadi pastikan adik-adik mempersiapkan diri ya. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa menghubungi ataupun adik-adik bisa buka Instagram Kids Impact @KidsImpactGBIKA. Jangan sampai ketinggalan informasinya adik-adik. Apakah ada di antara adik-adik yang baru pertama kali datang di Kids Impact? Jika ada, adik-adik boleh kasih jempolnya di live chat, kemudian adik-adik bisa hubungi di nomor call center 081 18 907 907. Dan pastikan adik-adik semuanya yang beribadah onsite, adik-adik bisa lambai-lambaikan tangannya ya, supaya kakak-kakak bisa melayani adik-adik dengan lebih baik lagi. Dan juga ada Pastor Nita yang akan menyambut adik-adik semuanya yang baru pertama kali datang. Let's check it out! Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Apakah ada di antara adik-adik yang dalam minggu ini berulang tahun? Kira-kira apa yang menjadi doa adik-adik di hari ulang tahun ini? Nanti kita akan sama-sama berdoa ya. Cafe mengucapkan happy birthday buat adik-adik dan juga kakak-kakak yang berulang tahun. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi adik-adik bisa memberikan persembahan lewat scan QR, atau buat adik-adik yang mau memberikan persembahan dengan transfer, adik-adik bisa transfer di rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Di hari ini, di mana kami beribadah, sebelum kami memberikan persembahan, kami juga akan berdoa buat setiap adik-adik bahkan juga kakak-kakak yang berulang tahun di minggu ini.
Kami berdoa apa yang menjadi doa harapan mereka Tuhan, Engkau mendengarkan dan Engkau mengabulkan. Biar Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan segala yang terbaik, bahkan rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di usia yang bertambah satu ini Tuhan, biarlah ada hati yang semakin mengasihi Tuhan, ada hati yang semakin terus taat kepada Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami lewat papa mama kami. Kami akan memberikan persembahan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita adik-adik dan pastikan adik-adik semua saat mendengarkan firman Tuhan harus apa? Yes, harus fokus. Tinggalkan semua mainannya. Buka telinga kita baik-baik dan pastikan kita mencatat setiap rema yang kita dengarkan lewat firman Tuhan hari ini. Jadilah pendengar firman Tuhan dan lebih daripada itu juga jadilah pelaku firman Tuhan. Demikian Kids News minggu ini. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Bye. Hai Nina. Nov. Kamu kelihatannya bahagia sekali hari ini. Oh iya Nov. Emangnya kenapa? Kamu lihat tanamanku bertumbuh subur dan berbuah lebat loh Nov. Wah, betul sekali ya katamu ya. Iya. Wah, kelihatannya buahnya menarik sekali. Oh, iya Nov. Aku boleh nggak minta satu? Boleh, ambil aja. Oke, tapi aku nggak ngambil dari situ. Aku ngambil yang sudah dipetik, oke? Oke. Pilih yang mana ya? Ini aja deh. Oke. Ternyata busuk. Aduh. Gimana ini? Kenapa wajahmu cemberut, Nov? Ini Nin, ternyata buahnya busuk. Padahal tadi kulit luarnya kelihatan bagus loh. Tapi kok di dalam bisa busuk kayak gini ya? Memang begitu, Nov. Kulit yang kelihatannya bagus belum tentu dalamnya bagus. Makanya hati-hati kalau memilih. Oh, bener juga ya? Iya. Oke, kalau gitu aku boleh pilih satu lagi? Boleh. Ih, kamu temen yang baik dah. Yes. Ini tak taruh mana ya? Sini aja ya. Mana ya? Oke deh, aku pilih yang ini aja. Enak kan? Seger, enak banget. Makasih ya. Kamu memang teman yang baik. Pergi dulu. Shalom adik-adik Kids Impact. Kita jumpa lagi hari ini. Wow, nggak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga tahun 2024 ini ya. Bagaimana kabar kalian di bulan Maret ini? Apakah masih semangat dan berkobar-kobar seperti kemarin waktu di awal tahun? Masih enggak? Harus dong ya. Nah, supaya tetap semangat, yuk kita dengerin firman Tuhan dulu. Tapi sebelumnya kakak ajak untuk berdoa bersama dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah Kids Impact. Tuhan Yesus, kami rindu lebih lagi mengenal Engkau dan kami rindu lebih lagi mengasihi Tuhan.
Tuhan tolong kami supaya selama ibadah, selama mendengarkan firman Tuhan, kami boleh duduk dengan tenang, fokus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh menerima, kami boleh mengerti akan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan baik-baik ya. Nah, adik-adik, pernahkah kalian punya pengalaman seperti kakak tadi? Saat ambil buah yang terlihat bagus, tapi ternyata dalamnya sudah busuk. Pasti kita sedih dan kecewa kan ya? Sebaliknya, jika kita ambil buah, kulit luarnya bagus dan dalamnya pun juga bagus, pasti kita senang sekali kan ya? Tuh kan seger, pasti kita akan puas, akan senang. Seperti halnya dengan diri kita adik-adik. Saat kita tersenyum, apakah hati kita benar-benar bahagia? Saat kita memberi, apakah hati kita benar-benar ingin memberi? Kalau kita tersenyum dari hati yang benar-benar bersuka cita dan memberi dengan hati yang benar-benar ingin memberi, itu pasti sangat menyenangkan bagi orang lain yang kita beri senyuman atau kita beri sesuatu. Ya kan? Nah, cocok sekali dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini adik-adik. Judul firman Tuhan hari ini adalah Kasih yang Tulus buat Yesus. Ya, kasih yang tulus buat Yesus. Dalam firman Tuhan hari ini ada kisahnya juga loh, orang yang dikenal tidak baik atau berdosa di tempat tinggalnya, tapi ternyata orang ini punya hati yang sangat mengasihi Tuhan. Siapa dia? Ada yang tahu? Kalian simak baik-baik ya, kisah yang ada di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan bersama di rumahnya. Saat acara makan, ada seorang wanita yang datang membawa botol kecil yang indah berisi minyak wangi. Dia menangis di kaki Yesus. Wanita yang terkenal mempunyai banyak dosa ini adalah penduduk kota itu. Kaki Yesus bersimbah air matanya. Lalu wanita ini menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi bernama Simon mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Yesus berkata, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah." Yesus berkata, "Ada 2 orang berhutang kepada seseorang. Orang yang pertama mempunyai hutang sebanyak 500 dinar. Sedangkan orang yang satu lagi 50 dinar. Mereka berdua tidak dapat membayar hutangnya masing-masing, sehingga si pemberi hutang mengatakan bahwa mereka berdua tidak perlu membayar hutang. Orang yang mana yang akan lebih mengasihi si pemberi hutang?" Simon, orang Farisi menjawab, "Saya kira orang yang berhutang lebih banyak." Yesus berkata kepadanya, "Kau benar, aku datang ke rumahmu. Apakah kau memberiku air minum untuk membasuh kakiku? Tidak, bukan? Apakah kau melihat wanita itu, Simon? Dia membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya.
Kau tidak memberi salam dengan menciumku. Tetapi sejak aku datang tadi, wanita itu tidak berhenti mencium kakiku. Kau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku. Aku memberitahumu bahwa dosa-dosa yang dimiliki wanita itu telah diampuni. Tetapi orang yang sedikit diampuni akan sedikit pula mengasihi. Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang di sekeliling meja berbisik, siapakah dia ini sehingga dia mampu mengampuni dosa? Dia berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dalam damai. Nah, adik-adik, kalian sudah menyimak kisahnya ya? Kakak tanya sekarang, apakah kalian sudah tahu? Siapakah orang yang dikenal tidak baik atau dikenal sebagai orang berdosa, tapi ternyata dia punya hati yang sangat mengasihi Yesus? Siapakah orang itu? Ya, betul. Dia adalah perempuan berdosa. Tahukah kalian apa buktinya perempuan ini sangat mengasihi dan menghormati Yesus? Ya, benar sekali. Ia telah melakukan hal yang luar biasa. Dia menangis di kaki Yesus, sampai kakinya Yesus basah dengan air matanya. Lalu dia menyeka atau mengelap kaki Yesus yang basah tadi dengan rambutnya yang panjang. Tidak hanya itu, dia juga meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Mengapa dia mau melakukan hal yang luar biasa itu? Ya, karena perempuan itu merasa berdosa sekali dan dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Maka dia sangat bersyukur sehingga dia mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan hal-hal yang luar biasa tadi. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti perempuan yang meminyaki kaki Yesus tadi, sekalipun dia dikenal sebagai seorang yang berdosa, tetapi dia punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dia mengasihi Yesus dengan tulus. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan hati yang mau mengakui, dengan hati yang jujur kalau dia sudah berbuat dosa. Perempuan itu tahu kalau Yesus mengasihi dia dan pasti mengampuni dosanya. Sehingga dia ingin membalas kasih Yesus dengan melakukan yang terbaik buat Yesus, yaitu dengan meminyaki kaki Yesus memakai minyak wangi. Dia lakukan itu dengan tulus. Dia tidak banyak berpikir atau mungkin bahkan merasa sayang dengan menuangkan minyak wanginya itu ya di kaki Yesus. Walaupun mungkin minyak itu mahal harganya. Karena dia ingin mempersembahkan yang terbaik buat Yesus. Apakah kalian juga ingin belajar mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus hati? Bagaimana caranya? 1 ya. Catat ya. Caranya, saat adik-adik datang pada Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati. Kapan kalian datang pada Tuhan? Kalian datang pada Tuhan saat kalian berdoa. Atau saat kalian beribadah di Kids Impact. Datanglah dengan kerendahan hati. Kalian dapat mengakui jika ada dosa atau kesalahan yang telah kalian perbuat. Lalu mintalah ampun kepada Tuhan. Setelah itu kalian bisa berdoa, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak sambil bercanda dengan temannya, dan juga tidak dengan melamun, apalagi tertidur ya adik-adik ya.
tapi bersungguh-sungguhlah karena Tuhan sangat mengasihi adik-adik semua. Itu ya cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita dapat mengasihi Tuhan dengan cara mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita persembahkan? Kita tidak hanya dapat mempersembahkan yang terbaik berupa uang atau harta, tapi kita juga bisa mempersembahkan waktu, bakat atau talenta, pikiran, tenaga, atau hati kita untuk Tuhan. Contohnya, biasanya kita gunakan waktu luang kita untuk bermain, untuk nonton TV atau nge-mall. Tapi sekarang kita mau menggunakan waktu kita untuk datang ya, untuk Tuhan ya. Dengan datang misalnya mengikuti Pondok Daud Kids ya. Lalu ikut Fun Bible Study. Wow, ikut apa lagi? Klub Fligo dengan sungguh-sungguh karena kita ingin lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Kalian bisa gunakan waktumu, tenagamu, apapun yang kamu miliki untuk Tuhan kita. Ya. Hari ini adik-adik sudah banyak belajar bagaimana memiliki dan berbuat kasih yang tulus buat Tuhan Yesus. Sudahkah selama ini adik-adik memiliki dan berbuat kasih yang tulus buat Yesus? Seperti yang sudah dilakukan perempuan berdosa tadi? Ayo kakak ajak. Ya, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik pada kita. Ia telah mengasihi kita dengan tulus, dengan segenap hati, dengan jiwa, ya, segenap jiwa dan kekuatannya. Ini saatnya kita lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berikan kasih kita yang tulus buat Tuhan Yesus, mempersembahkan hidup kita dengan melayani Tuhan. Nah, agar kita tetap ingat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita dapat menghafalkan ayat ya. Nah, ayat hafalannya dapat kalian buka di dalam Ulangan 6 ayat 5. Apakah sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita ulang ya. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, nanti kalian hafalkan di rumah ya. Di rumah masing-masing kalian hafalkan supaya kalian bisa ngerti ya, ingat akan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus sehingga adik-adik dimampukan untuk memiliki dan melakukan kasih yang tulus buat Yesus. Ya, adik-adik tirukan ya doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku undang Engkau untuk masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosaku. Selamatkanlah aku. Kak, jeda. Dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, aku undang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosaku, selamatkan aku. Terima kasih buat firman-Mu hari ini.
Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, serta dengan segenap kekuatanku. Aku mau selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus. Roh Kudus, tolong aku. Tanpa Roh Kudus, aku tidak akan mampu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih adik-adik semuanya sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.